Baik di pertemuan minggu kedua berarti ya? Pertemuan minggu kedua ini alhamdulillah udah berjalan lancar dan satu satu persatu udah mulai dapat treatmentnya, udah dapat gimana caranya nge-treatment akunnya dan yang belum dapat boleh dijapri nanti ya untuk treatmentnya. Di minggu kedua ini kita belajar konten yang dimana konten ini adalah poin yang paling penting dari sebuah perjuangan affiliate. Jadi tanpa konten ya mustahil. Ngendaliin live streaming doang nggak mungkin karena konten ini adalah salah satu aset yang akan terus berjalan walaupun kondisi kita sakit gak bisa ngonten. Ini akan terus menjadi aset yang akan menghasilkan cuan. Untuk itu pertemuan kali ini kita juduli konten is the king. Wah, mantap ini. Konten adalah raja. Ini table konten hari ini ada peran konten affiliate, jenis konten affiliate, strategi bikin konten, optimasi teknis konten, kesalahan umum kreator affiliate, dan mindset seorang affiliate. Peran konten dalam affiliate. Kalau di dunia bisnis ada pepatah, customer is the king. Maka di dunia affiliate, TikTok pepatahnya berubah jadi konten is the king. Kenapa? Karena semua orang bisa daftar affiliate, semua orang bisa punya link produk, tapi nggak semua orang bisa bikin konten yang bikin orang lain percaya dan akhirnya beli. Ya, kita perbaiki mindsetnya dulu ya. Nah, disinilah peran konten jadi kunci. Konten bukan cuma video lucu-lucuan, tapi mesin utama yang bikin orang berhenti scroll, tertarik, percaya, dan akhirnya klik keranjang kuning. Peran konten dalam affiliate. Konten adalah raja. Di dunia affiliate, konten itu ibarat raja yang memegang kendali. Tanpa konten, link produk yang kita punya hanyalah tulisan mati. Gak ada yang akan lihat, gak ada yang akan klik apalagi beli. Kontenlah yang menghidupkan link itu dan mengubahnya jadi sumber penghasilan. Tanpa konten sama dengan tanpa penjualan. Bayangin kamu punya produk bagus dengan harga murah tapi nggak ada satupun konten menjelaskan, memperlihatkan, atau merekomendasikan produk itu. Bisa kebayangkan? Hasilnya, orang nggak akan tahu produk itu ada. Sama aja kayak punya toko di gang sepi tanpa papan nama. Kontenlah yang berfungsi sebagai peran reklame sekaligus sales yang kerja 24 jam. Konten yang real dan jujur bikin percaya. Audiens sekarang makin pinter. Setuju nggak? Mereka bisa membedakan mana konten yang hanya promosi berlebihan dengan benar-benar real dan jujur. Kalau kreator bercerita apa adanya, penonton akan merasa relate. Rasa percaya inilah yang bikin mereka berani klik keranjang kuning. Contoh, kreator cerita pengalaman pribadi. Aku udah coba produk ini seminggu. Ternyata bikin kulitku lebih lembab. Lebih meyakinkan dibanding hanya bilang produk ini bagus banget, ayo beli. Paham ya? 3M. Rumus hari ini 3M. Menarik, meyakinkan, mendorong beli. 3 tahapan ini adalah rantai yang gak boleh putus. Kalau semuanya nyambung, video sederhana bisa jadi mesin konversi yang kuat. M yang pertama adalah menarik, hook di awal. Ini adalah gerbang pertama. Kalau penonton gak tertarik dalam 3-5 detik awal, mereka akan langsung scroll. Hook bisa berupa pertanyaan. Pernah gak sih rambutmu rontok tiap habis keramas?
Masalah sehari-hari. Capek banget kalau harus ngepel tiap hari karena debu nggak ada habisnya. Atau visual unik. Close up before after. Adegan dramatis atau ekspresi wajah kaget. Hook ini bisa jadi rekomendasi kita. Teman-teman bisa pakai hook pertanyaan atau hook problem atau visual unik langsung. Contoh misalkan produknya ember anti pecah. Hook pertama banting embernya sekuat-kuatnya. Gembrang. Contoh. Nah kemudian kalian tinggal bilang anti pecah kan? Itu akan lebih powerful ketimbang kamu bilang ini anti pecah tapi nggak ada pembuktiannya. Tujuannya menghentikan jempol penonton. Bikin mereka penasaran dan mau lanjut nonton. Kalau hook lemah sama dengan konten langsung tenggelam meskipun isi kontennya bagus. Walaupun teman-teman buat konten sampai jungkir balik, geleng-geleng, kalau dari hook 3-5 detik pertama kurang bagus, akan di skip. M kedua ialah meyakinkan atau isi konten. Setelah penonton berhenti, tugas berikutnya adalah meyakinkan mereka bahwa produk ini benar-benar solusi, bukan benar-benar bagus, tapi benar-benar solusi. Caranya, tunjukkan manfaat nyata. Bukan cuman bilang bagus, tapi produk ini bisa nyerap minyak dalam 2 detik. Testimoni pribadi. Cerita pengalaman sendiri, kasih nuansa aku udah coba, ini hasilnya. Bukti langsung, demo, before after, perbandingan produk lain atau komparasi. Itu bisa dipakai. Jadi sebelum bikin konten, kalian coba dulu produknya. Kalau buku, baca dulu produknya. Kemudian ambil poin-poin di mana itu menjadi konsep yang relate untuk dibikin konten. Tujuannya bikin penonton merasa produk ini relevan dengan masalah mereka dan bisa percaya. Itu tujuan M yang kedua. Ya, bukan cuman produknya dikewer-kewer pakai musik joget-joget, enggak gitu. Pakai tulisan bahan adem, enggak gitu. Itu enggak relate. Dan konten yang seperti itu kebanyakan tidak menghasilkan RPM. Jadi rubah cara ngontennya. Kalau tahap meyakinkan lemah, penonton cuma nonton sebentar lalu skip, gak tertarik buat klik. M yang ketiga ialah mendorong beli atau call to action. Setelah mereka tertarik dan percaya, jangan biarkan penonton bingung. Kreator harus kasih instruksi jelas. Contoh seperti klik keranjang kuning sekarang. Atau coba cek produknya di bawah sebelum kehabisan. Atau langsung amankan sekarang biar nggak nyesel. CTA atau call to action adalah dorongan terakhir yang mengubah rasa penasaran jadi tindakan membeli. Kalau CTA nggak ada, penonton hanya jadi tahu produk tapi nggak melakukan langkah selanjutnya. Siapa yang telat? Oke, lanjut. Kedua, jenis konten affiliate yang powerful. Yang powerful. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Review produk atau jujur dan real. Tujuan membangun kepercayaan.
Ciri-cirinya, kreator cerita pengalaman pribadi setelah pakai produk. Kenapa penting? Penonton lebih percaya testimoni nyata daripada iklan formal. Siapa yang sekarang udah pada pinter nggak ketipu-tipu sama iklan? Kita lebih seneng ketika review itu jujur. Aku beli iPhone 13 karena di review sama Gadgetin. Akhirnya kuputuskan iPhone 13 ini menjadi sahabat ngontenku karena sesuai kebutuhanku. Buatlah itu semua menjadi solusi bagi penonton kalian. Contoh, aku udah pakai serum ini 7 hari. Hasilnya jerawatku kering lebih cepat. Bukan sulap tapi nyata. Itu contohnya. Nggak perlu sama dengan di sini. Buatlah hal-hal testimoni tentang yang kalian rasakan. Tips, jujur aja kalau ada plus minus sebutkan. Karena justru bikin konten lebih kredibel. Jadi kalau ada minusnya sampaikan. Ini minusnya kalau ditambahin 5 kilogram produknya nggak tahan, akan melewat. Jadi ini maksimal untuk nahan beban 10 kilogram. Nggak apa-apa, contoh disebutin aja minusnya. Contoh kalau buku, minusnya ini tulisannya kecil. Jadi kalau untuk usia 50 tahun ke atas ini perlu kacamata untuk baca bukunya. Yang kedua, demo atau cara pakai produk. Tujuannya membuktikan manfaat produk dengan visual. Ciri-cirinya memperlihatkan proses penggunaan, hasil instan, atau before after. Kenapa penting? Orang lebih yakin kalau lihat bukti nyata. Contoh, perlihatkan pembersih noda, kain kotor, tuang cairan, noda hilang. Jangan dipotong-potong kalau produknya penghilang noda. Langsung sekali tag atau dipercepat cara pengeditannya. Tips, buat singkat dan jelas. Fokus ke hasil, jangan terlalu banyak ngomong. Kalau untuk yang bukti perlu pembuktian kayak noda, pembersih noda. Visualnya aja juga cukup, gak perlu banyak tang-teng-tong. Tapi kalau perlu voice over, gunakanlah voice over. Yang keempat adalah comparison atau comparison atau perbandingan produk. Tujuannya membantu audiens membuat keputusan. Ciri-cirinya, bandingkan produk A versus produk B. Lalu jelaskan kenapa salah satunya lebih unggul. Kenapa penting? Banyak orang bingung pilih produk. Comparison bisa jadi konten penentu sebelum mereka beli. Contoh, aku coba 2 hair dryer. Yang murah lama banget panasnya, tapi yang ini dalam 5 detik udah kering. Tips, tetap objektif. Jangan seakan-akan menjatuhkan produk lain secara kasar. Ini tipsnya untuk konten komparasi. Selanjutnya, lifestyle atau storytelling. Ini yang tadi disebutkan sama Kang Bagus nih. Lifestyle atau storytelling. Tujuannya bikin produk menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri konten lebih ke cerita, bukan promosi langsung. Kenapa penting? Penonton suka konten natural, seolah-olah kreator hanya berbagi cerita hidup. Contoh, vlog harian. Pagi-pagi aku selalu bikin kopi pakai mesin ini, lebih praktis dan hemat waktu. Tips, alur santai. Jangan terlalu menonjolkan produk, biarkan mengalir dalam cerita. Kesimpulannya, jenis konten affiliate itu fleksibel. Kreator bisa memilih sesuai gaya masing-masing.
atau bahkan menggabungkan beberapa jenis dalam satu video. Yang penting selalu ingat bahwa tujuan utama konten adalah membuat orang percaya dan akhirnya klik keranjang kuning karena kita butuh RPM. Ini yang disebut niche content. Yang kemarin bertanya-tanya, niche content, niche itu apa? Niche sama kategori produk sama? Tidak. Niche content adalah pembawaan kamu dalam membuat konten. Sedangkan kategori produk ialah pengkategorian antar produk. Contoh home living, skincare, fashion, itu namanya kategori produk. Tapi kalau niche adalah pembawaan kalian ngonten. Jadi buatkan niche yang akan kamu bawa terus-menerus seumur hidup selama kamu ngonten. Nah, itu yang kemarin diminta Akang untuk di list di report. Niche konten kalian apa? Paham ya? Ini secara basic itulah konten. Materi selanjutnya ialah strategi bikin konten raja. Kita akan terus lebih mengerucut. Oke, dibuat jadi 3 strategi konten. Yang pertama ada konten winning engagement. Yang kedua ada konten winning konversi. Yang ketiga ada konten winning produk. Apa bedanya Kang? Ini mah banyak like, comment, share, save. Nah ini kalau konversi banyak penjualan. Kalau winning produk adalah mendapatkan traffic produk yang sedang kita treatment. Caranya sama nggak? Beda. Sama-sama dikit tapi berbeda pada akhirnya. Tujuan dari konten winning engagement ini adalah bikin penonton betah, interaksi tinggi, like, komen, dan share-nya tinggi. Ciri-ciri konten, ciri-cirinya ialah kontennya ringan, relate sama kehidupan sehari-hari, gampang dipahami, bahkan kadang lucu. Contoh, konten problem sehari-hari. Siapa nih yang kalau bangun tidur rambutnya kayak singa? Itu contoh ya. Challenge atau tren, pakai sound atau format yang sedang viral tapi relate ke produk. Kenapa penting? Engagement tinggi bikin algoritma TikTok terus nyebarin konten ke lebih banyak orang. Itu pentingnya kita memiliki konten winning engagement. Kemudian konten winning konversi. Tujuannya fokus mengubah penonton jadi pembeli. Ciri-ciri jelas, singkat, langsung menunjukkan manfaat produk. Contoh, video demo. Noda kopi bisa hilang dalam 5 detik pakai cairan ini. Isinya storytelling. Aku dulu insecure banget sama jerawat sampai akhirnya ketemu produk ini. Kunci harus ada CTA atau call to action di akhir. Tanpa CTA penonton hanya tahu produk tapi tidak membeli. Selanjutnya winning produk. Tujuannya bikin produk terlihat WOW atau wow dan jadi prima dona. Ciri-ciri menonjolkan keunikan produk seperti harga, fungsi, atau before after. Contoh produk kitchenware. Panci 3-in-1 ini bisa buat goreng, rebus, sekaligus kukus. Nah ini kan produk unik nih gitu. Atau produk fashion. Cuma 49.000 udah dapet dress cantik ini, worth it banget. Kenapa penting? Kalau produk berhasil diangkat dengan baik, penonton merasa menemukan barang must have atau langsung check out. Kita akan fokus ke 3 winning content ini ya. Engagement, konversi, dan produk. Perhatikan baik-baik.
Formula bikin konten affiliate. 1 konten engagement sama dengan 10 konten jualan. Paham nggak? Satu winning engagement sama dengan 10 konten jualan. Kita bedah. Step 1. Winning engagement. 1 konten non keranjang kuning. Ya. Definisi. Konten awal yang tujuannya bukan jualan langsung, tapi menarik perhatian audiens, bikin interaksi dan menimbulkan banyak komentar. Tapi non keranjang kuningnya tetap produk. Jangan edukasi affiliate, jangan. Ya, tetap ke produknya. Ciri-ciri natural, relate dengan masalah sehari-hari, tidak ada keranjang kuning biar audiens merasa organik. Sering pakai format lucu, problem daily life atau storytelling ringan. Strategi, pakai hook kuat di awal, tetap ya pakai hook. Pertanyaan, masalah atau visual unik. Arahkan penonton untuk komen. Kalian juga sering ngalamin gak? Contoh. Atau ada yang sama nggak dengan yang aku rasakan? Contoh. Dorong dengan iklan tayangan video atau video view ads supaya reach luas, interaksi makin banyak. Outputnya 1 video engagement besar jadi kolam komentar untuk bahan konten lanjutan. Nah, ini strategi awal nih. Ada konten Babang yang pakai hair system. Itu nggak pakai keranjang kuning sama sekali. Itu daily vlog jatuhnya. Dari rumah, itu dikasih judul, guys temenin aku pasang hair system. Nah, hook visualnya ialah menunjukkan botak rambutku yang di tengah. Jadi belum pakai wig. Orang tuh kan bakal ngerasa, oh ini tuh sama. Masalahnya tuh botak rambutnya rontok di tengah. Nah, itu visual pertama, hooknya di situ. Kemudian nggak pakai ngomong lagi, pakai kamera belakang, dianggap seperti ngemas barang. Jadi wignya dimasukin ke tas, dibawa ke motor, dimasukin ke bagasi, nyalain motor. Itu di video per tek-tek per 1 detikan. Terus nyalain motor, digas pelan-pelan gitu. Kamera belakang, kamera depan sambil selfie video. Kemudian berhenti di proses datang ke barbershop, dilihat barbershop depannya, berasa kita masuk ke dalam barbershopnya. Terus disitulah mulai kamera depan di tag sampai akhirnya rambutnya dibotakin, dipotong, sampai beres. Total videoku yang aku tag kurang lebih sekitar 2 jam, 2 sampai 3 jam totalnya. Tapi kita potong-potong, edit jadinya cuma 2 menit dan itu pure tidak ada keranjang kuning. Dapat tayangan 500.000 tayangan dan sampai sekarang masih terus naik. Dari situlah muncul kurang lebih sekitar 130 komentar. Nah, komentar itulah yang dijadikan bahan konten selanjutnya. Konten yang pakai keranjang kuning. Itu memudahkan kalian bikin konten. Nih, step selanjutnya. Winning konversi. 5 video keranjang kuning dari balas komen. Nah, dari konten ini kita bikinlah balasan komentarnya. Definisi. Konten balasan video dari komen yang muncul di video engagement. Di sini baru mulai aktifkan keranjang kuning. Ciri-ciri, fokus jawab pertanyaan, keraguan atau penasaran penonton. Nah, di sini itu langsung buy case. Jadi langsung belanja di situ. Klik keranjang kuning. Itu intinya ke situ. Tapi jawab komentar yang sekiranya kita udah mention satu persatu nih, mau mana dulu yang kita jawab komentarnya. Gitu. Lebih persuasif tapi tetap natural. Menunjukkan bukti nyata, demo atau testimoni. Strategi, pilih komentar
paling relevan. Yang paling relevan dulu. Nanti kalau udah habis yang cuman senyum, kita juga jawab. Kontennya ya senyum-senyum karena dia kan komennya aja senyum ya gitu. Contoh misalkan. Contoh pilih yang paling relevan. Emang bisa beneran secepat itu? Atau aman gak buat kulit sensitif? Atau linknya mana bang? Contoh misalkan. Balas komentar dengan video. Tampilkan tetap hook ya. Hook, tampilkan komen di layar bikin penasaran. Isinya tunjukkan bukti nyata kalau atau pengalaman pribadi. CTA-nya klik keranjang kuning dan check out sekarang. Aku selalu gitu kalau di video yang winning konversi. Makanya nggak banyak babi bu tak titu, nggak ada langsung. Biasanya tuh cuma 30 detik tok, 30 detik kontenku. Karena kontennya itu langsung ke pertanyaan. Jadi enggak meleok ke sana ke sini, enggak, langsung dia apa yang ditanyakan itulah yang kita jawab. Nah, itulah cara bikin konten winning konversi. 5 video konversi, fungsi utama mendorong klik keranjang dan check out. Nah, ini kita bagi 2 dari 10 komentar, kita mau bikin winning konversinya 1 atau winning produknya 5 contoh misalkan. 5 winning konversi, 5 winning produk. Bedanya apa sih Kang? Nah nanti dari pertanyaan itu tuh muncul pertanyaan baru yang gak relate sama produknya. Nah yang gak relate dari produk itulah kita arahin ke produk lain. Paham? Definisi konten balasan lanjutan fokus mengangkat produk, menonjolkan keunggulan, varian atau harga. Ciri-cirinya showcase produk lebih detail, menjawab komentar strategi seperti varian, harga, kualitas atau perbandingan. Produk ditampilkan sebagai must have item. Strategi, pilih komentar seperti ada ukuran besar enggak? Nah, atau kalau di kontenku kan ada produk yang pakai jepitan, ada ya produk wig yang pakai lem. Ketika orang nanyain ada yang jepitannya enggak bang? Nah kita review produk lain. Nah makanya produk tuh sampai 11, produk winningku tuh sampai 11 di akunku. Ini cara mentreatmentnya kayak gini. Atau warnanya ada pilihan lain enggak? Contoh, aku punya produk satu keluarga, nama brandnya itu dispenser beras. Warnanya tuh cuman hijau sama apa ya, sama biru kalau nggak salah. Ketika ada orang yang nanyain, ada warna ungu nggak bang? Kan di produk itu tuh nggak ada ya warna ungu. Kita ambil produk dari Yoi produk, dari Yoi produknya. Dan sekarang penjualan dari winning produkku yang awalnya cuman komentar dari produk satu keluarga, kita belokkan ke Yoi, sehari bisa terjual 100, 125 dari produk dispenser beras Yoi. Malah yang winning engagementnya nggak ngangkat lagi sampai sekarang. Balas komentar dengan video, tampilkan produk lengkap, varian, ukuran atau warna. Tekankan keunggulan produk seperti multifungsi, hemat biaya, atau kualitas bagus. Tutup dengan CTA. Klik keranjang kuning sebelum kehabisan. Bikin minimal 3 video showcase dari 5 komentar strategis. Nah nanti teman-teman pisahin mana komentar yang tujuannya konversi dari produk itu, mana yang akan jadi produk winning produk lainnya. Jadi jangan treatment cuma satu produk. Paham ya? Nyampe? Acungkan tangannya. Kibarkan benderanya. Lanjut. Formula kuantitas. Nah ini formula kuantitasnya nih. Video winning engagement. 5 video winning konversi. Ini winning engagement ya. Balas komen untuk dorong klik. 5 video winning produk, balas komentar untuk angkat value produk. Total 1:10. Berarti kalau sehari bikin 5 konten, per 3 hari kalian bikin 1 konten winning engagement.
Paham? Per 10, 1 bikin konten winning engagement. Fungsinya sama fungsinya. Treatmentnya sama. 1 video winning engagement bisa diolah menjadi 10 video jualan keranjang kuning yang lebih relevan, persuasif, dan konversi tinggi. Kesimpulannya, winning engagement sama dengan pondasi. Nah, ini pondasi. Teman-teman udah punya pondasinya belum akunnya? Kontennya. Nah, kalau belum silahkan pikirkan dari sekarang. Bikin video ramai interaksi tanpa jualan. Winning konversi, panen dari komen, arahkan ke pembelian. Winning produk, tonjolkan value, bikin produk jadi primadona. Dengan pola ini, kamu kreator gak perlu upload banyak video random. Cukup 1 konten winning engagement bisa jadi 10 video jualan yang lebih kuat, fokus, dan terukur. Di mana ada kelas detail ini, asik. Hanya di Bisa Media. Bentar ya, izin makan jeruk dulu, kering tenggorokan. Lanjut. Tapi masalahnya bang, kalau video baru tanpa keranjang kuning tuh sepi, makanya dorong pakai iklan. Fungsi iklan tuh di situ, bukan buang-buang duit ngiklanin konten yang gak bermutu. Video engagement atau tanpa keranjang kuning plus iklan. Kesel gak sih rambut rontok tiap keramas? Ini kontenku. Banyak komen masuk. Video konversi 5 balasan komen. Balas komen ada ukuran botol besar gak? Contoh. Nah ini baru pindahkan ke produk lain. Atau kenapa murah banget? Jelaskan value promonya. Atau ada komen, ada wanginya apa aja? Kayak yang dispenser beras. Ada warna ungu gak bang? Aku gak pernah bilang gak ada. Ada, langsung aku balas komentar. Ada nih produknya warnanya ungu. Bedanya sama sampo lain apa? Nah, barulah komparasi singkat. Kalau ini mah botolnya segini, kalau ini mah botolnya segini. Atau kalau ini mah wanginya enak banget, tapi pas begitu di blend ke kulit agak keset. Tapi kalau yang ini pas begitu di blend ke kulit itu pelampi nggak? Contoh gitu ya. Balas komen. Sekali beli dapat berapa mili? Nah, jelasin produknya. Paham ya? Lanjut. Optimasi teknis konten affiliate. Ini yang kemarin rame dibahas di grup tentang pencahayaan. Langsung ada kelasnya. Pertama, wajib ada pencahayaan. Wajib ada pencahayaan. Kalau pencahayaannya burik, kermah HP na kentang, ya. Pakai kamera depan pula. Pencahayaannya gelap, udah noise, itu mah gak ada yang bisa dilihat. Mukanya belang, warna hitamnya bintik-bintik, gak enak pokoknya dilihat. Itu gak menjual videonya. Berarti harus ganti HP bang? Enggak gitu. Kita akalin pakai pencahayaan. Manfaatkan cahaya natural. Nih lihat nih ya, lihat nih. Rekam dekat jendela saat siang hari. Jadi kalau kita belum punya lighting, usahakan kontennya dari pagi sampai sore di jam-jam siang. Dengan posisi cahaya datang dari depan atau samping 45 derajat ke produk atau wajah. Nih, 45 derajat. Ini kan 45, berarti jam 2. Jam 2 berarti. 12, 1, 2. Setengah 2 deng enaknya mah.
Ini 12, 1, 2, 3 kan itu ya. Berarti antara 1 sampai, berarti bener lah, setengah 2-an lah ya. Setengah 2-an. Berarti ke sini 45 derajat nih. Cahayanya boleh dari sini atau boleh dari depan. Hindari posisi membelakangi jendela atau backlight karena wajah akan jadi gelap. Hindari jangan ada cahaya di belakang. Kalau di depan kita nggak ada cahaya. Gunakan ring light atau cahaya tambahan. Nih kayak gini posisinya. Letakkan ring light lebih tinggi dari mata dan turunkan sudutnya miring ke bawah 45 derajat kayak gini. Nah, kayak gini. Fungsinya buat apa? Biar menghilangkan mata pandanya, bayangan dari matanya. Paham ya? Kalau ada 2 lampu, posisikan, nih lihat. Key light, ini fill light ini. Key light atau utama di depan samping kreator atau produk. Fill light atau pengisi di sisi berlawanan untuk mengurangi bayangan nih. Key light dari sini, fill light dari sini. Biar nggak ada bayangan, itu fungsinya. Bisa tambahkan backlight kecil di belakang kalau ada untuk memisahkan objek dari background. Hasilnya lebih profesional. Masih di pencahayaan, hindari noise dan flicker. Ini yang membuat jadi noise kayak gini nih. Kemarin dibahas di grup Teh Janah ya, itu sampai jam berapa itu dibahas tuh. Jangan pakai lampu neon murah yang sering kedip. Bikin flicker di kamera itu jangan pakai. Bang, aku mah lampunya di atas, itulah yang bikin kicep-kicep. Lampu di atas itu. Daripada kalian ngonten malam kalau nggak ada ring light atau cahaya tambahan, mending di pagi sampai siang atau sore yang lebih aman. Gunakan lampu LED stabil dengan suhu cahaya konsisten, daylight atau putih sekitar 5500. Atur jarak, jangan terlalu dekat, cahaya jadi rata, enggak overexposed. Lanjut. Ini contoh-contohnya. Cahaya, masih di cahaya ya. Ini. 4 trik sederhana. Kalau punya 1 ring light, taruh di depan agak ke atas. Kalau punya 2 lampu kecil, taruh kanan kiri depan produk dengan sudut 45 derajat. Kanan kiri. Berarti kalau dari sini jam 11:30, kalau dari sini jam 10:30. Kalau punya 3 kayak gini. Kanan, kiri, belakang. Belakang dari tembok nyorot ke pundak kita. Atau mau disorot ke tembok juga nggak masalah. Atau mau disorot dari bawah ke atas juga, it's okay, no problem. Asik. No problem gak tuh? Hasil yang didapat dengan lighting proper. Video lebih terang, detail produk jelas. Warna lebih natural, tidak kusam atau terlalu kuning. Mengurangi noise. Noise itu apa? Bintik-bintik di video gelap. Pernah lihat nggak ada video gelap kalian ada bintik-bintiknya? Nah itu noise namanya. Menghindari flicker atau kedipan lampu di layar kamera. Itu biasanya ketika kalian pindah. Membawa baju yang golombreng dipindahkan. Nah biasanya ada kedip tuh. Kicep gitu. Ya itu hindari. Supaya kualitas kontennya bagus. Percuma kita punya strategi konten the king tapi visual kontennya nggak the king. Tapi the kill. Nah itu susah naiknya. Ini optimasi teknis masih ya di optimasi konten affiliate ya. Yang kedua kamera dan angle. Setting HP ke HD atau high
quality. Caranya, buka aplikasi kamera bawaan HP, masuk ke pengaturan, aktifkan resolusi video tertinggi, biasanya ada 1080p atau 4K kalau ada. Atur frame rate ke 30 fps standar atau 60 fps lebih halus. Di aplikasi TikTok, pastikan menu uploadnya itu di quality upload, di-on-kan supaya hasil video tetap HD saat diposting. Yang kedua, gunakan kamera belakang, bukan kamera depan. Kenapa? Kamera belakang HP punya resolusi dan sensor lebih bagus daripada kamera depan. Sensornya lebih bagus, hasilnya lebih tajam, minim noise, dan warna lebih natural. Kalau mau rekam sendiri, gunakan tripod dan tambahan bantuan cermin atau monitor eksternal atau kamera kedua sebagai viewfinder. Nah, aku punya kamera cermin. Ada pernah lihat konten yang cermin belakang nggak dijepit di HP? Kalian bisa beli itu kalau mau pakai kamera belakang. Atau nih kamera belakang, nih belakang ya, kan otomatis ada monitor di depan ya. Kalian simpen di depan cermin. Jadi cermin HP kita. Jadi kalian bisa ngemonitor di cermin. Repot bang? Iya. Konten affiliate nggak ada yang nggak repot. Kan effort di awal lebih bagus ketimbang kita kontennya jedak-jeduk doang. Yang ketiga, kunci AE. AE itu apa? Auto exposure atau auto focus. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita ngedeketin produk, tiba-tiba ngeredup dulu, baru terang. Nah, itu auto focus atau auto exposure atau auto exposure. Caranya, saat ngerekam, tekan dan tahan pada area wajah atau produk di layar kamera sampai muncul tanda AE atau AF lock, biasanya gitu. Fungsinya fokus tetap pada objek, tidak hunting fokus bolak-balik. Pencahayaan lebih stabil, tidak berubah-ubah saat bergerak. Trik tambahan, kalau wajah terlalu gelap atau terang, geser ikon matahari. Nah, biasanya begitu kalian tekan, itu biasanya ada AE atau AF yang gambarnya matahari. Kalian tinggal geser sedikit untuk mengatur tingkat kecerahan sebelum di lock. Di HP yang mana? Semua HP ada. Termasuk HP kentang goreng, termasuk HP Upi Umbi Cilembu, ada semuanya, bisa di lock. Lanjut, ini contohnya kamera dan angle nih. Kontrol objek manusia tetap di frame. Nih, gunakan tripod atau holder HP biar framing stabil, tidak goyang. Ini eye level, ini high angle. Kita belajar angle kamera ya, biar nggak, maksudnya emak-emak tuh bukan berarti nggak tahu apa-apa, harus tahu nih. Posisi kamera setidaknya setara atau sedikit di atas mata. Itu namanya eye level atau slightly high angle. Biasanya gitu kalau bahasa kameramen. Ya, high angle atau eye level. Nah, simpen kameranya. Nih kamera nih yang bulatnya nih, bukan layarnya, kamera yang bulatnya itu sedatar mata. Itu namanya eye level. Biar hasilnya lebih natural. Nih contoh kayak gini. Ini headroom ya, ini headroom. Nah, pastikan ruang kepala atau headroom tidak terlalu sempit atau kosong berlebihan. Nih siapa yang masih kepalanya di sini nih? Atau kepalanya sampai mentok ke atapnya nih? Siapa? Ayo ngaku. Itu tidak proporsional. Nih, nanti kalian aktifkan grid kameranya ya. Grid kameranya aktifkan nanti biar kelihatan ada garis-garisnya gini. Ini headroom. Headroom tuh jangan terlalu mentok, jangan terlalu bawah. Ini posisinya kayak gini,
ada di tengah tapi sedikit ke atas nih kayak gini headroom. Oke? Wajah atau produk ditempatkan di area garis imajiner atau 1/3 layar, komposisi terlihat lebih proporsional nih dari sini. Kalau nih kontennya beauty, ketika kalian spill produk di bibir, deketin bibirnya, perlu dimonyongin ke kameranya. Di sini posisinya di tengah ini. Ya. Gunakan aturan 1/3 atau rule of third. Wajah atau produk ditempatkan di area garis imajiner 1/3 layar di sini. Komposisi terlihat lebih profesional. Kalau rekam sambil gerak, nah atur jarak kamera cukup lebar atau wide shoot. Jadi objek tetap aman di frame. Nah kayak gini contohnya. 1/3 dari bawah berarti lutut ke atas. Kayak gini komposisinya. Gak apa-apa belajar komposisi dikit-dikit ya. Jadi biar kita enak apa ya. Konten kita tuh enak dipandang kalau komposisinya bagus. Angle sesuai jenis konten nih, perhatikan. Konten review produk wajah atau skincare. Nah kayak gini. Nih perhatikan siapa konten skincare, coba acungkan tangannya. Nah kayak gini posisinya. Aktifkan gridnya ya. Grid kameranya aktifkan. Biar kita bisa mengontrol. Nih. Segini komposisi untuk produk wajah atau skincare. Close up wajah setengah badan. Cahaya di depan. Di sini. Jadi kalau produknya skincare cukup pakai 2 kamera depan, nggak pakai 45 derajat di depan langsung, berarti di atas HP, dan cahaya di belakang. Cukup itu aja untuk produk wajah atau skincare. Demo produk rumah tangga. Nah kayak gini, wide shoot biar fungsi produk terlihat jelas. Fashion atau aksesoris, full body atau medium shoot namanya. Dengan detail close up kain atau material. Nah ini yang produknya fashion kayak gini. Di mana posisi kamera? Posisi kamera disimpan di dada di sini. Kurang lebih jauhnya 1 meter sampai 1,5 meter. Kejauhan gak ya? 1,5 meter. Kejauhan 1 meter lah maksimal. Nah nanti akan dapat angle-nya kayak gini. Dari kaki terlihat sampai ke kepala. Jadi terlihat proporsional. Nah jika kontennya kayak Kang Bagus, storytelling atau lifestyle, bisa kayak gini sama kayak skincare segini. Variasikan angle, kadang close up ekspresi, kadang wide shoot untuk suasana. Jadi bisa mainkan zoom in, zoom out. Bisa nanti Kang Bagus fokusnya segini, misalkan nanti kalau mau diedit dipotong-potong. Mana yang perlu di zoom, mana yang perlu di close up. Siap Kang. Hasil dengan optimasi ini, video lebih tajam atau HD atau enggak blur. Fokus stabil, enggak goyang-goyang. Wajah dan produk selalu terlihat proporsional di frame. Komposisi lebih enak ditonton, meningkatkan trust audience. Itu tujuan dari kualitas konten. Kualitas konten tuh penting banget. Kang, HP aku kentang, gak apa-apa. Perbaiki cahaya, perbaiki cara konten, perbaiki strategi konten. Nanti kalau terkumpul komisinya gede, nah barulah ganti HP-nya. Teman-teman yang sekarang upgrade HP-nya ke iPhone atau ke Android yang lebih bagus, itu hasil komisi, bukan sengaja beli. Dari seluruh kreator kita kurang lebih ada 40-50% kreator yang udah beli alat konten baru. Dari komisi. Aku nggak anjurkan kalian ngemodal terus beli alat-alat, nggak aku anjurkan. Kenapa? Karena ketika optimasinya lama karena duit udah duluan dipakai, itu akan kecewa nanti. Mendingan pelan-pelan tapi pasti.
Itu sebagai metamorfosisnya kita. Lanjut. Optimasi teknis, masih di optimasi teknis. Durasi video. Kenapa penting? Durasi yang pas bikin pesan tersampaikan tapi tidak bikin bosan. Rekomendasi 15 sampai 30 detik. Ideal untuk konten promosi cepat, padat, jelas. 30 sampai 60 detik untuk storytelling, demo produk atau problem solution. Hindari terlalu panjang, lebih dari 60 detik kecuali untuk live dan review mendalam. Sound dan musik. Fokus ke suara utama atau voice over atau suara bawaan rekaman. Tidak dianjurkan pakai musik berhak cipta. Resiko kena take down, mute atau shadow ban. Ini yang membuat video kita shadow ban. Lebih aman gunakan voice over. Direkam terpisah lalu dimasukkan saat editing. Atau suara bawaan rekaman langsung bicara di depan kamera. Gunakan mikrofon wireless atau clip on. Ini idealnya ya. Kenapa? Suara jernih, trust lebih tinggi. Pakai mic wireless atau clip on. Cari yang harganya terjangkau tuh sudah banyak di marketplace. Nanti cari aja harga murah. Pastikan mikrofon ditempel dekat dada atau pakaiannya di sini. Jangan terlalu jauh. Hindari noise. Rekam di ruangan tenang. Matikan kipas atau TV saat rekaman. Jadi bukan cuman gambar aja yang noise. Mikrofon juga bisa kena noise. Apa? Suara gresek-gresek. Suara nut-nutan. Itu noise juga namanya. Hindari. Sound effect. Sound effect ya, bukan musik ya. Sound effect sebagai pelengkap. Kalau butuh tambahan supaya konten lebih hidup, boleh pakai sound effect ringan. Seperti pop untuk transisi. Ting. Nah itu biasanya sering itu ya. Ting gitu. Untuk highlight teks. Whoosh. Whoosh. Nah biasa sering kayak gitu. Itu untuk gerakan cepat. Ingat, sound effect hanya pendukung bukan elemen utama. Jadi kalau nggak bisa nempatin sound effect di tempat yang tepat, jangan pakai maksa-maksa pakai sound effect. Hasilnya jadi lebay nanti videonya. Tips praktis kontrol audio. 1. Cek level suara, jangan terlalu kecil. Penonton harus menyalakan video lebih tinggi atau terlalu besar, suara jadi pecah atau sember. Balance dengan musik atau sound effect. Kalau ada, atur volumenya lebih rendah dari suara utama. Komposisinya 100 banding 15. Suara kita 100, sound effect 15. Review sebelum diupload. Pakai earphone untuk cek noise. Hasil dengan optimasi ini, suara kreator terdengar jelas dan proporsional. Ini terdengar kan suaraku enak kan? Enak kan suaraku ya? Bulet, jelas, enggak sakit di telinga. Setuju? Minim resiko kena copyright strike. Konten lebih fokus ke pesan utama, bukan terganggu musik. Penonton lebih betah karena audio bersih dan mudah didengar. Itu untuk sound dan musik. Teks dan caption. Kenapa penting? Tidak semua orang menonton dengan suara. Jadi teks memperjelas pesan. Tambahkan teks singkat di layar untuk menekan poin penting. Contoh, hilang dalam 5 detik. Nanti kalian bisa besarin itu yang mau di pop biar orang tuh nyampe pesannya atau POV-nya. Pakai caption yang mengandung call to action seperti klik keranjang kuning sekarang. Jangan terlalu panjang, cukup 1-2 kalimat. Editing sederhana tapi efektif. Ini sebenarnya ini sangat simple untuk untuk konten-konten affiliate. Karena kita bukan konten creator ya, tapi konten affiliate itu simple bikin kontennya. Editingnya juga simple. Editing yang rapi bikin penonton nyaman dan fokus. Tips, gunakan transisi cepat atau potong jeda yang gak penting. Yang gak penting dipotong, buang. Tambahkan efek sederhana seperti zoom in atau zoom out.
atau highlight text untuk menekan momen penting. Jangan berlebihan pakai filter. Ada yang filternya, aduh ini mah bukan mulus banget tapi kayak dilaminating, mukanya tuh licin banget. Jangan berlebihan, tetap natural ya, tetap natural. Thumbnail atau sampul video. Kenapa penting? Cover video adalah pintu masuk sebelum orang klik nonton. Tips, gunakan frame produk atau ekspresi wajah menarik. Lihat akun-akunnya Risyah tukang cek. Ada yang lagi manyun, itu yang paling jelek aku tampilkan sebagai cover video. Atau poinnya yang kepalanya lagi botak terus megang wig, itu pesan gerbang masuk itu pesan buat mereka. Tambahkan teks singkat 3-4 kata yang bikin penasaran. Hindari thumbnail gelap atau blur. Kesimpulan, poin 5. Optimasi teknis bukan soal punya kamera mahal atau studio canggih, tapi bagaimana kreator bisa memastikan kontennya jelas, terang, mudah dipahami, dan nyaman ditonton. Bukan karena studionya megah, enak, kameranya bagus. Enggak, bukan itu yang jadi poin utamanya untuk akun affiliate. Tapi kontennya atau kreator bisa memastikan kontennya jelas, terang, mudah dipahami, dan nyaman ditonton. Nyaman ditonton. Lighting bagus, angle pas, durasi tepat, sound jernih, teks membantu, editing rapi, dan thumbnail menarik. Sama dengan kombinasi teknis yang bikin konten lebih profesional, dipercaya audiens, dan lebih besar peluang masuk FYP atau konversi penjualan. Itu cara bikin strategi konten. Lanjut poin selanjutnya. Kesalahan umum kreator affiliate. Mungkin salah satunya kalian. Banyak kreator affiliate baru gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena strategi kontennya salah. Berikut kesalahan yang sering terjadi. 1 atau A. Terlalu fokus ke produk. Aduh. Lupa cerita. Kesalahannya, banyak kreator hanya menampilkan produk, misal menonjolkan botol skincare, sepatu, atau alat dapur, tanpa ada konteks. Kontennya hanya ini produk bagus banget, ayo beli. Dampaknya terlihat seperti iklan murahan. Penonton tidak merasa punya hubungan emosional dengan produk. CTR rendah karena tidak ada alasan kuat untuk klik keranjang. Nih aku kasih pertanyaan buat teman-teman semua. Apa alasan kalian nonton lebih lama konten orang yang tidak kalian kenal? FYP itu adalah proses menyuguhkan konten yang kalian gak kenal. Apa yang membuat kalian betah nonton lama? Coba jawab di komen. Kisahnya relate sama kehidupan sehari-hari, Bang. Oke, ada lagi? Apa alasan kalian nonton lebih lama dari konten yang tidak sama sekali kalian kenal? Visual menarik. Kisahnya relate. Alur bicara dan visual. Relate sama masalah yang dihadapi, bener. Biasanya yang lebih banyak view-nya itu cerita masalah kehidupan atau cerita masalah orang yang punya utang sama kita. Itu tuh bakal rame tuh. Giliran minjem ngemis, giliran ditagih lebih galak. Nah itu contoh, itu relate banget. Angkat. Problem-problem itu tuh angkat. Relevan banget, itu relate banget. Nanti kalian masukkan unsur-unsur jualan dalam konten itu lebih menarik.
Ya kan? Berarti orang lain pun juga punya alasan yang sama gimana mereka bisa nonton video kalian lebih lama. Kalau nggak relate sama mereka berarti sama dengan skip. Paham ya maksudnya ya? Kalau nggak relate sama dengan skip. Kalau skipnya nyampe 80%, CTR rendah, tidak akan ada dapat engagement. Konten stuck 50, 60, 90, bahkan mentok 200. Dah gak akan naik lagi. Ngopi dulu. Lanjut. Solusinya, masukkan cerita atau problem. Mulai dengan keluhan sehari-hari, munculkan produk sebagai solusi. Contoh, dulu tiap keramas rambutku rontok segenggam. Sejak pakai shampoo ini rontoknya jauh berkurang. Nah, ini bukan hanya sekedar teks, ini harus dibuktikan dengan videonya gitu. Biar lebih menarik. B, tidak konsisten upload. Ini yang paling sering Babang gembar-gemborkan. Upload konten, upload semangat, konsisten. Karena salah satunya konsisten inilah yang paling bisa kita tangani daripada kalian bikin konten yang menarik. Coba. Kalau konten menarik tuh karena itu bahasanya ambigu. Menarik tuh ambigu sebenarnya. Menarik tuh buat siapa? Kadang buat kalian jelek videonya tapi ternyata buat orang lain menarik kontennya. Jadi menarik itu tuh ambigu bahasanya. Makanya salah satunya ini yang sering Babang tekankan. Upload konsisten. Upload hanya 1-2 video per minggu, bahkan tidak ada yang sebulan sekali. Kreator merasa sudah cukup. Upload dulu disuruh Babang upload 5 sehari. Sekarang seminggu cuma 8. Alasannya apa? Sampelnya kurang bang. Lah kan Babang suruh jangan langsung pindah semua dari produk home living ke olahraga kan gitu ya. Gitu. Itu kesalahan. Itu bakal baru lagi. Memulai lagi. Ngawalin lagi. Optimasinya tuh nggak beres-beres. Ngawalin lagi. Kapan ngakhirinnya asik? Kapan berakhirnya itu optimasi? Kalau terus awal lagi. Dampaknya, algoritma TikTok anggap akun pasif. Sama dengan konten jarang direkomendasikan. Kreator jadi nggak bisa tahu pola mana yang bagus karena datanya terlalu sedikit. Growth lambat sama dengan GMV mandek bahkan gak ada GMV. Solusinya konsistensi sebagai jam kerja. Minimal 3-5 video per hari untuk akun baru. Gunakan metode batching atau rekam 10-20 video sekali syuting. Simpen, upload terjadwal. Gimana gak enak coba strateginya dikasih pula di sini. Ingat, semakin banyak konten, semakin cepat menemukan winning konten. Ikut tren tanpa strategi. Apa? Velocity. Nah, siapa yang ikut-ikutan tren kayak gitu? Kalau waktu itu apa? Pargoy. Sekarang Velocity. Ya Allah. Kesalahan. Kreator asal pakai sound viral atau ikut challenge tanpa mengaitkan ke produk. Kemarin yang lagi rame, tiba-tiba kreator pemula jadi edukasi. Pada jadi edukasi semua. Edukasi boleh, tapi edukasi di produk kalian, bukan edukasi affiliate. Dampaknya konten mungkin dapat view tinggi atau FYP, tapi tidak relevan dengan produk. Engagement tinggi tapi konversi nol. Buang energi. Solusi, pilih tren yang bisa dikaitkan secara natural dengan produk. Contoh tren sound capek banget misalkan. Bisa dihubungkan ke produk pembersih rumah.
Capek banget ngepel tiap hari sampai ketemu MOP otomatis ini. Intinya tren hanya dipakai sebagai pintu masuk. Tetap arah ke produk. Itu kesalahan banyak banget tuh affiliate kayak gitu. Lupa memberi call to action. Ada yang paling parah. Lupa nyematin keranjang kuning. Kreator sudah bikin review demo bagus. Penonton tertarik tapi di akhir tidak diarahkan. Hanya berhenti di produk ini bagus banget loh. Harusnya cek keranjang kuning mumpung harganya lagi promo. Dampaknya penonton bingung langkah selanjutnya. Banyak yang hanya like dan komen tapi tidak klik keranjang kuning atau konversi hilang. Solusinya selalu tambahkan CTA jelas. Klik keranjang kuning sebelum kehabisan atau cek produk di bawah, aku taruh linknya. Gunakan intonasi natural seolah memberi saran ke teman, bukan jualan maksa. Oh iya, untuk kalian yang butuh aku simpen di keranjang kuning ya produknya. Atau aku udah simpen di keranjang kuning, kalau kamu butuh silahkan cek di keranjang kuningku. Jangan maksa. Visual dan audio tidak optimal. Kesalahan. Konten direkam seadanya, lighting gelap, kamera goyang, suara kecil atau bising. Dampaknya penonton skip karena tidak nyaman menonton. Trust rendah sama dengan orang ragu produk benar-benar bagus. Solusi, ikuti prinsip optimasi teknis, lighting cukup, kamera HD, mic wireless atau clip on. Konten yang rapi sama dengan kredibilitas kreator naik. Lanjut. Kesimpulan poin 6. Kesalahan kreator affiliate biasanya sederhana, tapi efeknya fatal. Hanya pamer produk tanpa cerita, skip penonton. Upload jarang, akun mandek. Ikut tren buta, view ada, penjualan nol. Lupa CTA, awareness ada, tidak ada konversi. Kualitas visual atau audio jelek sama dengan trust hancur. Kalau kreator bisa hindari 5 kesalahan ini dan perbaiki dengan strategi tepat, mereka akan lebih cepat dapat konten winning yang membawa penjualan konsisten. Lanjut. Nih, mindset untuk affiliate creator. Konten sama dengan investasi jangka panjang. Kenapa mindset ini penting? Banyak kreator maunya instan. Upload 1-2 video, kalau nggak ada hasil langsung nyerah. Padahal di affiliate, konten itu ibarat aset digital yang terus bekerja selama masih tayang di TikTok. Siapa yang ngerasa begini? Penjelasan. Video yang biasa aja hari ini tiba-tiba FYP minggu depan. Satu video bisa menghasilkan penjualan berulang kali tanpa harus bikin ulang. Semakin banyak konten diunggah, semakin banyak mesin penjualan yang bekerja 24 jam. Analoginya ketika konten itu seperti menanam benih, butuh waktu tumbuh. Gak ada sehari 2 hari langsung berblet, panen gak ada. Semua butuh waktu, butuh ditanam, butuh diairin, butuh dipupukin, butuh dijagain. Ini udah berbuah nih, udah lebat, tiba-tiba hama masuk, kan harus dijaga itu sama kita. Tapi kalau ditanam terus hasil panen melimpah. Jangan salahkan algoritma. Nih, pasti kalian tertampar ini. Kesalahan umum kreator bilang algoritma jahat, makanya view kecil. Faktanya algoritma hanya menilai apakah konten disukai audiens atau tidak. Kalau view kecil berarti konten belum relevan. Mindset yang benar nih, yang benar mindsetnya. Lihat data, apakah hook cukup kuat, apakah penonton nonton sampai habis, atau CO tinggi, apakah ada CTA. Solusi jangan nyalahin sistem, fokus benahi strategi konten.
Ini mah baru ngupload sehari, 2 hari, 3 hari. Yang biasanya dapat view 100, tiba-tiba 460. Bang, kok produknya jelek ya? Kok view-nya mandek segini ya? Enggak gitu, cara konten tuh enggak gitu. Produk itu hanya 15% bawa traffic. Sisanya kualitas konten. Terapkan siklus. Tes, evaluasi, perbaiki, ulang. Tes, coba berbagai format konten. Review, demo, storytelling, problem solution, atau comparison. Evaluasi, lihat matriks CTR, completion rate atau CO, GMV, dan jumlah klik. Perbaiki, kalau hook kurang kuat, ubah di video berikutnya. Kalau CTA lemah, perbaiki wording. Ulang, gandakan pola konten yang berhasil, hentikan yang gagal. Udah tahu cara konten gini tuh jelek hasilnya, ini masih diulang lagi, masih dibuat lagi. Intinya, sukses di affiliate itu hasil dari eksperimen berulang, bukan satu video keberuntungan. D. Kreator affiliate sama dengan sales digital. Mindset salah. Banyak kreator mikir affiliate itu sama dengan bikin konten biasa. Padahal beda jauhnya. Mindset benar. Anggap diri sebagai sales. Tapi jualan lewat konten video. Bedanya dengan sales toko fisik, kalau di toko butuh ngobrol face to face, kalau di affiliate cukup 15-60 detik video. Jadi harus disiplin, jaga etalase atau akun, konsisten bikin materi promosi atau konten, dan selalu arahkan pembeli ke CTA. Konsistensi sama dengan perfeksionis tes. Kesalahan banyak kreator, terlalu mikir detail. Harus pakai kamera bagus, harus edit ribet, akhirnya malah nggak upload. Hehe, ada yang kesindir tuh. Mindset yang benar, lebih baik upload banyak konten sederhana tapi konsisten daripada satu konten sempurna sebulan sekali. Ingat, TikTok lebih suka akun aktif, bukan akun perfeksionis. Kesimpulan poin 7. Mindset adalah pondasi. Kreator affiliate yang sukses selalu ini mindsetnya. Melihat konten sebagai aset jangka panjang, bukan kerja sekali langsung panen. Tidak menyalahkan algoritma, tapi belajar dari data. Selalu eksperimen dengan pola tes, evaluasi, perbaiki ulang. Menganggap dirinya sebagai sales digital yang konsisten membangun toko online lewat konten. Fokus ke konsistensi, bukan perfeksionis. Dengan mindset ini, kreator gak gampang patah semangat, lebih tahan uji dan tahan banting, dan bisa membangun bisnis affiliate yang stabil dan berkembang. Terima kasih. Ya, kita masuk ke poin tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan acungkan tangannya dulu ya. Tangannya acungkan dulu. Ini nih, acungkan tangannya. Nah, kayak gitu. Silakan Kang Eka. Selamat sore Bang dan juga semuanya. Ini mau ditanyain juga nih Bang, karena kan kebetulan aku sama pacar aku baru nih ya. Ya. Jadi kita kadang harus kayak di fashion, jadi kadang bingung juga karena kita nggak ada studio. Jadi kita pakai tempat-tempat yang outdoor kayak di mall, terus juga kayak ke cafe atau kayak di perpustakaan. Nah, mau tanya nih Bang, kalau misalkan kita kan kalau di outdoor kayak gitu, terus kelihatan ke shoot ada brand-brand kayak gitu tuh nggak apa-apa Bang? Atau mending dihindari dan Kalau ke lebih shoot di bagian brandnya bisa di blur. maksudnya kayak kita kan misalkan lagi di mall nih, kita lagi ada konten fashion tapi Mm-mm. lagi belanja misalkan. Mm-mm. Nah, jadi di situ kita kan pasti ada ke-shoot tuh makanan atau misalkan ada apa gitu. Nah, itu berarti dibokehin aja gitu ya Iya, posisinya kayak dibokehin kitanya. aja. Soalnya kalau ke shoot apalagi ada keranjang kuning pas di-upload langsung kena PL 14. Udah banget dong ya. Hmm.
Jadi berarti kalau di perpustakaan mah aman berarti Bang? Aman, aman. Brand yang paling sulit untuk diajak eh, berdamai itu LV, Gucci, Adidas, terus brand-brand besar, pokoknya brand-brand besar yang Oh, ternama terkenal itu nggak bisa diajak berdamai untuk konten keranjang kuning. Selewat 0 sekian detik langsung kena PL. Jadi mendingan dibokehin di bagian ada yang ke-shoot brand. oh berarti kalau untuk brand makanan perpustakaan kalau gitu masih aman Bang? Aman kalau untuk brand-brand lokal misalkan. Aman kalau brand-brand gitu mah. Yang Kayak parah misalkan tuh kita lagi makan di KFC nih, terus ada jangan logo KFC-nya KFC. ya? Nah, no, enggak. Oh jangan Di berarti. blur aja ya. Maksudnya di blur aja ya? Ya, di blur aja. Oke, berarti kan kita kalau fashion kebetulan lagi belum ada studio gitu, maksudnya belum ada tempat buat bikin konten yang proper gitu. Jadi kita lagi cari keluar aja dulu ke lapangan, terus juga ke perpustakaan sama ke Ke mall. lapangan bola? Lagi dadaha gitu, Oh lagi lari iya. olahraga gitu. Terus satu sisi sama kita tuh bingung karena kita sampelnya baru dikit nih Bang nih. Itu nggak apa-apa Mm-mm. terus aja gitu Nggak diputar-putar. apa-apa. Minimal punya sampel tuh 3 sampai 5. Jadi Ciptaan formatnya bisa mengatakannya. formatnya satu konten satu produk. Jadi kalau punya 3 produk berarti udah memenuhi syarat 3 konten sehari. Ya besoknya itu lagi, besoknya itu lagi. Oh iya, iya. Berarti tinggal diputar aja. Cuman emang saya bikinnya kontennya beda-beda sih Bang. Misalkan konten yang pertama sambil nongkrong di kafe, yang keduanya di perpustakaan, misalkan yang ketiga untuk makan-makan kayak gitu-gitu sih Bang. Nih, aku kasih bocoran ke Kang Eka. Konten kayak gitu tuh relate, itu akan cepet FYP. Amin, amin, amin Bang. Ketimbang Kang Eka fokus di studio. Iya, makanya emang kalau studio tuh emang rencananya buat detail produknya kan, itu Hmm. juga tetap harus dibuati. Jadi rencananya kalau misalkan awal-awal kan baru 3, jadi kita cuma beda tempat atau beda misalkan satu tempat bikin 3 konten tuh, yang satu buat aku, satu lagi buat yang perempuannya, satu lagi bareng misalkan. Nih, ini Nah, pas hari keduanya, salah satu ide konten nih. Karena kan kalian pacaran ya. mm-mm. Nah, bikin konten gimmick ngelabrak pelakor. Aduh. Bisa, bisa, Serius, bisa. serius. Misalkan tiba-tiba Kang Eka lagi makan di mana sama cewek lain, tiba-tiba ceweknya tuh ngelabrak. Ya promosi produk, intinya promosi produk. Sok bakal cepat meledak. Itu bikin konten winning engagement. Iya, Banyak orang engagement. yang Tapi nge-like. itu Wah, maksudnya pakai keranjang kuning gitu, enggak Bang? pakai keranjang kuning. Kalau winning Oh, engagement buat enggak pakai engagementnya keranjang gitu ya. kuning. Iya, enggak pakai keranjang Oke, kuning. oke. Bikin dramanya Iya, iya. seheboh mungkin. Kalau bisa buat satu tempat makan pada nyorakin itu udah keren banget tuh konten. Iya, malu juga tuh gitu. Iya, Itu iya. relate itu. Sok Siap, bikin siap. Ada sih, iya, ya. bikin bikin konten yang out the box pokoknya untuk winning engagement mah. Nah, Oke, oke, nanti sip. dari konten itu kan biasa sering ada yang salvo ke produk ya kan. Nah, Iya, itu iya. yang kalian highlight untuk jadiin winning produk sama winning konversi. Iya, bisa, bisa, bisa. Soalnya gini sih Bang, kemarin tuh kan sempat ngetes juga nih, ngecek juga kalau misalkan fashion itu bagusnya kayak gimana sih. Cuman rata-rata orang-orang pada di studio ya udah tampilin baju penampilannya aja gitu. Cuman karena kita belum punya jadi udahlah kita mah di outdoor aja sambil main, sambil di shoot, sambil bikin konten gitu. Iya, Tapi malah kalau di studio gitu malah terlalu monoton ya Bang ya. monoton lah. Ya apalagi ya produk jualan lah gitu. Tapi kan kalau Iya, fashion iya. itu kan kita mesti gini. Kalau kata Bang Dery mainkan strategi 2.0. Jangan nyasar kualitas produk tapi nyasar behavior orang. Misalkan Ah iya. tips tips outfit ngedate bareng doi misalkan. Pakai kameja warna ini, di match pakai celana ini warna ini misalkan. Jangan lupa pakai shawl misalkan gitu. Mm-mm. Kalau pengen terlihat ganteng jangan lupa pakai masker karena mata sama alis tuh bikin kita ganteng. Contoh itu Iya, bisa iya. bagus. Nah, setelah itu disampaikan maka kita butuh experience-nya dong. Orang yang nonton tuh Iya, butuh betul, experience-nya. betul. Lakukan, lakukan lagi makan sama sama pacarnya. Jadi eh experience konten yang disampaikan tuh nyampe ke kita yang nonton. Oh iya ya kerennya bagus ya. Iya, oke, oke.
Berarti itu buat yang winning engagement-nya ya Bang ya? Iya, buatlah formula-formula yang out of the box pokoknya buat winning engagement. Nah, dari Pokoknya situlah nanti view meledak itu, tapi nggak bisa organik ya. Kalau pengen cepat nggak bisa iya. organik. No, nggak bisa organik. Itu itu kurang lebih bisa didorong pakai duit 100.000 iklan, itu bisa meledak dan banyak banyak komentar yang nantinya itu yang akan jadi bahan kontennya Kang Eka. Oke, oke. Itu tuh kalau misalkan promosi gitu tuh untuk 1 hari atau gimana sih Bang? Eh formulanya 10 banding 1 Kang. Oh, 10 banding 1 ya? Iya, 10 produk Oke, jualan, oke. 1 produk winning engagement. Oke, oke, siap. Itu doang sih Bang yang mau ditanyain, sama Oke, nanti mungkin dapat tambahan dari yang lainnya juga. Makasih siap. Bang. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mbak Renata, ayo Mbak. Gaspol Mbak. Mbak Afika, terima kasih Iya, ngundang iya, iya. aku. Mbak Afika Oke, oke. siap. Ya, gak apa-apa. Yuk. Bang, ini loh. Ini kan kemarin udah di follow sama Teh Rina buat yang inner kenitku. Nah, aku udah berusaha cari produk baru. Aku gamis kenit. Yang kemarin kan inner kenit yang jadi Ya, winning produk. Ini sekarang gamis kenit. Nah, dia itu alhamdulillah beberapa hari ini tuh dia ada CO1. wis Itu mantep. gimana? Itu di treatment lagi sehari bikin kontennya 1 Mbak. Mbak Vika. Mm-mm, mm-mm. Nah, supaya apa? Supaya CTR-nya menggulung jadi bola salju nantinya. Hmm, kontennya yang hampir-hampir mirip yang tadi ada CO ya? Hampir diduplikat lagi cara kontennya. Oke, diduplikat bisa ya. Heeh. Nah, Terus apa meneh ya guys? bikin konten winning engagement Mbak, 10 konten 1 video, jadi nggak pakai keranjang kuning. Misalkan nih Mbak kan contoh bajunya daster nih, nah bisa bikin konten lagi beres-beres dapur pakai daster itu, nggak perlu pakai keranjang kuning, pakai musik misalkan, itu lebih oke Mbak. Hmm. 10 Ada banding sih satu. banyak kalau pas aku nggak mau kalau daster dipakai, kadang suka diomelin sama itu suamiku ya. Pak ini konten Pak Iya sih, dia kadang suka iseng juga kalau pas aku keluar pas jalan-jalan kan aku mesti pakai kostum itu yang Iya. aku jualin itu. Itu kadang dia suka iseng ya memang kadang aku memang ini, tapi mesti tak kasih keranjang kuning. Nggak Soalnya usah kalau nanti. dikasih non keranjang itu anjloknya banget. Nah, itu treatmentnya. Jadi ketika nanti pakai winning engagement nggak pakai keranjang kuning, nggak bisa pakai organik Mbak, harus didorong pakai iklan biar Hmm, nanti trafficnya naik, engagementnya naik, kemudian akun Mbak rame serame-ramenya. oke. Terus ini yang winning produkku kan itu tiap hari itu ada ya yang CO mesti ada lah alhamdulillah. Nah, Mm-mm. itu kalau aku iklan view kedorong memang naik cepat itu apa namanya view-nya. Terus untuk penjualannya juga ya paling naiknya dikit. Nah, kalau aku iklan purchase, dia malah makin nggak ada itunya, nggak ada yang CO itu gimana? Nah, itu berarti treatmentnya jangan dipromot. Kalau dipromot emang kayak gitu jelek Mbak. Ada beberapa akun yang nggak cocok di iklan dipromot di TikTok langsung, itu ada yang nggak cocok. Salah satunya akunku, akun Mbak Rika, akun Bang Jago itu nggak cocok di treatment dipromot. Kita mainnya di Ads Manager. Nanti ada materinya, ada nanti kita belajar. Iya, pantesan aku promote coba 30, 50 itu nggak ada yang beli. Nah, Yang itu. belinya itu dari organik. Nah, itu. Itu nanti ada materinya, ada beberapa akun yang nggak cocok Oh, main di promote. oke oke oke. Ya ya ya, udah makasih. Oke, ada lagi? Jangan lupa bikin konten non keranjang kuning, Mbak ya. Oke oke nggih, ya siap. 10 Siap. konten keranjang kuning, 1 berarti kalau upload sehari 5, per 2 hari bikin produk tanpa keranjang kuning. Untuk jamnya gimana? Nah, itu bebas untuk yang non keranjang kuning, bebas jam uploadnya. Oke oke ya. Ya. Berarti diselipin di antara ganjil itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, mantep itu Mbak. Nanti Oke oke nggih. bikin konten yang relate sama penonton, lagi bersihin dapur, lagi nyapu di halaman rumah misalkan, atau lagi nyuci beras, atau lagi masak nasi, tapi pakai pakaian yang sering kita jualin gitu. Oh ya 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 siap. Itu akan meledak, percaya sama aku Mbak. Soalnya Amin amin. ini udah aku coba di 2 akun dan dua-duanya berhasil meledak. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain?
Oh, yang lain udah pada paham berarti ya? Udah pada pinter yang lainnya. Udah Nggak. kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya lagi. Oke, siap, maaf Vika. Kan terakhir-terakhir ini aku yang CO itu kan produknya cuma satu itu aja ya. Mm-mm, Dulunya tuh sering minimal itu 8-10 produk beda. mm-mm. Jadi, nah itu kenapa ya? Apa perubahan ini loh, perubahan setiap ada pembaharuan-pembaharuan gitu ya? Enggak Mbak, itu treatmentnya yang nggak konsisten. Hmm, Jadi ketika ketika ada view stuck itu akan terjadi namanya view stuck. View stuck itu yang membuat mulai penjualan kita menurun. Biasanya dapat 10 produk itu misalkan di bulan depan kok cuma 3 ya. Nah, itu mulai view stuck namanya. Itu nggak bisa dibiarin. Harus ditreatment pakai iklan. Berarti itu tuh kode dari TikTok supaya kolaborasinya pakai duit gitu Mbak, kurang lebih bahasanya. ya ya ya. Enggak, ini maksudnya termasuk ini ya, beberapa produk dulu kan cuma produk A aja. Mm-mm, Apa sorry dulu kan produknya A B C D E gitu mm-mm. banyak. Sekarang itu cuma produk A aja yang itu, yang kejual cuma itu aja gitu. Nah itu kan sebelum tiba-tiba hilang penjualan kan itu ada view stuck dulu namanya Mbak. Biasanya dapat penjualan tiba-tiba cuma satu. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah sering. Nah itu namanya udah view stuck namanya. Nah itu tuh udah nggak bisa dibiarin organik Mbak. Gitu. Nah makanya sekarang kita treatment ulang. Mm-mm. Karena kan ada kelas bimbingannya nih. Jadi enak nanti ketika kita ngobrolin tentang view stuck datanya ada. Nanti setiap kreator tuh masalahnya akan beda-beda. Makanya kita kumpul di sini tuh ketika nanti kalian ada masalah, jangan diem-diem baik. Ngobrol di grup, tanyain. Karena nanti setiap kreator tuh akan berbeda. Masalah akan berbeda cara penanganannya. Dan Babang minta di-share-nya di grup. Jadi masalah yang kalian bisa jadi masalah yang kalian hadapi itu relate sama yang lain. Jadi nggak perlu jawab 2 kali. Jadi pertanyaan teman-teman tuh bisa mewakilkan yang lain gitu. Masalahnya kadang suka malu bang. Di situ tuh orangnya suhu-suhu. Di sini ini jelantah semua nih. Nggak ada. Jadi nanti ketika teman-teman ngobrol di grup MCN, justru nanti suhu-suhunya itu yang bantuin juga. Terus kalau itu apa namanya? Aku kan bikin videonya itu memang di luar rumah Hmm, terutama ya, karena di dalam jujur aku nggak punya ruangan lagi, udah penuh tuh. Terus ya itu jarang-jarang pakai muka, tapi kalau sekalinya pakai muka juga view-nya anjlok. ya. Tapi tetap aku tampilkan mukanya, setidaknya ada brandingnya dikit lah gitu. Ah iya, setidaknya ada mukanya yang cantik lah dikit gitu. Nah, biar itu soalnya aku lihat yang laku dari dulu buka apa namanya, buka akun ini itu yang laku itu yang memang yang dicantolin itu. Kadang Hmm. dicantolin di jendela aja laku, kadang cuma ditaruh di lantai laku. Kalau malah pakai muka nggak mau dia, Nah nggak nanti laku. nanti treatmentnya agak dirubah sedikit. Kalau dicantolin gitu juga nggak apa-apa, tapi minimal ada Apa? muka yang cantiknya nongol lah beberapa Oh, detik gitu. ada kalau itu ada. Nggak, Tapi mantap malah aku mantap. senang gitu aja, nggak usah pakai muka, soalnya repot kalau fashion. Suruh pakai. Tapi ini karena gini Mbak Afika kan start awalnya itu nggak munculin, nggak in frame gitu. Itu awal startnya. Makanya winningnya di situ. Jadi ketika nanti dirubah itu akan ada perubahan kebiasaan yang lumayan agak sedikit mempengaruhi semangatnya Mbak, karena GMV-nya pasti bakal turun. Nah beda kayak punya Teh Tuti. Teh Tuti yang di dasar kemarin lagi rame di grup, tahu kan? Mm-mm. Nah itu kan dari awalnya kita dorong branding personal nih. Kemudian sekarang kan fokus full body, diamnya muncul, ngobrol gitu. Nah itu ketika nanti pakai kamera belakang tok atau produk tok tuh jelek malah Mbak. Kalau dulu dari awal sih memang bukanya aku udah pakai muka sama non muka. Tapi rata-rata yang laku ya memang yang tanpa muka. Maksudnya yang Mm-mm, cuma dicantolin aja yang kelihatan itu laku. mm-mm. Nah Memang nanti dari awal begitu. sekarang pelan-pelan agak di mix lah gitu, agak di mix. Ada mukanya Oh, beberapa detik gitu. Jadi nanti ini enaknya ketika nanti ini kan bentar lagi mau masuk bulan Ramadan nih Mbak. mm-mm. Kita nanti banyak banget brand-brand fashion yang masuk. Itu akan tumpahnya tuh ke Mbak Afika sama teman-teman yang main fashion nantinya. Amin, amin ya. Nah, Iya. jadi pelan-pelan adalah misalkan nongol dikit tuh.
Cuci mukanya doang atau sambil pakai itu bajunya? Sambil pakai baju kalau lebih Oh. bagusnya gitu. Misalkan kamera belakang nih, contoh, jelasin produknya, nggak dicantolin gitu ya, digantung, jelasin itu bahannya bla 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 bla. Nah, di ending nanti masuk sebentar pakai bajunya muter-muter, contoh nih, muter-muter atau dikewer-kewer produknya, udah selesai gitu doang. Iya, iya. Ada sih sebenarnya aku tuh makainya tuh random. Kadang pun kalau aku pas pergi itu tetap aku pakai muka. Soalnya aku ada Masa dua mukanya disimpan di rumahnya? iya ya. Disimpan memang ya. Soalnya takut ketahuan TikTok. Aku kan punya 2 akun. Oh iya bener. Nah, yang satunya itu pakai kacamata. Ini yang satunya kan bener-bener full. Soalnya udah di endorse buat yang full itu muka. Mm-mm. Takutnya gitu bang. Sebenarnya nggak masalah sih. Babang juga punya 2 akun dan dua-duanya muncul muka, personal brandingnya sama, cara ngobrolnya sama, cuman bedanya ngepromosin produknya beda. Dua-duanya ngangkat-ngangkat aja kok, nggak ada yang kena shadow ban sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini kalau tiba-tiba Mbak Afika dirubah total jadi in frame, itu akan anjlok Mbak, view akan turun, GMV akan turun. Nah itu yang akan membuat Mbak Afika turun semangat. Nah saranku jangan langsung plek dirubah, pelan-pelan aja. Yang biasanya nggak in frame ya 1 detik nongol bentar gitu untuk ending-ending awal atau awal-awalnya doang. Iya. Oke Mbak? Oke, oke, Gaspol? oke. Oke. Gaspol pokoknya. Kita pantau terus sampai Mbak Afika ratusan juta di Bisa Media. Amin, amin, amin. Amin. Ada lagi teman-teman yang lain? Teh Tami, ayo Teh. Bang, kemarin kan aku katanya PR-nya kurang di perintilannya. Hmm. Yang mana bang? Perintilan yang mana itu? Kemarin pas aku minta bang itu konten aku kurangnya di apa? Oh, Bang itu belum dikurasi. perintilannya. Nanti malam Bang kurasi. Oh, beda lagi ya? Beda. Nanti malam kita kurasi salah satu perintilannya sebelah mananya gitu. Jadi nanti Teh Tami biar lebih, oh iya kurangnya di sini gitu, biar lebih tahu. Untuk secara komposisi, untuk Teh Tami itu udah pas sesuai yang di materi tadi. Udah pas, setengah badan dari dada ke atas, terus kepalanya nggak terlalu mentok sampai habis, di headroomnya masih aman, itu udah sesuai instruksi. Udah bagus, terus secara visualnya cerah, minim noise, bahkan videonya nggak ada noise sama sekali, jernih. Cuman memang ada beberapa shadow atau ada beberapa bayangan yang itu sebenarnya nggak ngaruh, tapi kalau lebih baik bisa didramatis atau dihilangkan, benar-benar dihilangkan itu. Berarti nanti butuhnya kayak lighting. Nanti Bebang kurasi salah satu video biar nanti Teh Tami tahu sebelah mana yang jadi kurang perfect sih videonya. Nah iya gitu bang, jadi kayak maksudnya ini aku salahnya masih di belah mana gitu. Tadi juga sepanjang nyimak juga aku juga oh ya masih mungkin dari hooknya, dari permasalahannya, relate-nya juga masih ada yang kurang. Karena kan sekarang masih di zona konsisten konten ya bang, masih Ya. mikirin ide konten, jadi kayak belum nyatu gitu sama aura beauty-nya. Kemarin masih di Aura-auran. Iya bang gitu. Jadi ntar aja ya perintilan mah nanti diakurasi lagi gitu ya. Nanti dikurasi lagi untuk perintilannya. Sejauh ini yang penting enggak ngurangin kuantitas konten aja dulu dan komposisinya pas. Nah nanti kan setelah itu kita lihat nih, oh iya nih udah konsisten nih bikin upload sehari udah 5 dalam 2 minggu ini. Nah nanti kita tambahin lagi pupuknya. Teh nanti kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nanti ada sesi itu tuh, ada sesi kurasi kok. Setelah ini nanti ada pembagian tim kurasi. Nanti hari besok siapa aja yang boleh kirim video, nanti ada pembagian kurasinya. Nanti kita kurasi detail banget itu. Oke bang. Nanti gitu aja ya, tinggal lanjut lagi aja ya. Sama Lanjut. sekarang PR-nya bikin video yang non keranjang kuning yang sesuai Iya naskahnya. benar, 5 atau 10 banding 1. Jadi kalau Teh Tami udah bikin konten 5 sehari berarti per 2 hari, berarti di hari ketiga bikin kontennya 6. 5 produk, 1 non keranjang kuning. Sama ini sampel gimana nih bang? Ini kan sampel udah dateng ya. Sampelnya kacamata. Dari siapa sampel? Dari Bisa Media. Oh udah dapet sampel toh? Yang dari bulan lalu itu yang DSC kacamata itu diselingin aja. Selingin aja, masukin aja Teh. Kan beauty sama aksesoris kacamata tuh masih masuk.
Nanti buatnya bisa bikin 2 promosi produk. Pertama contoh misalkan lagi ngeblend bedak, kalau udah jelasin baru pakai kacamatanya. Pakai kacamata tambah cantik kan. Itu contoh misalkan. Aku taruh linknya ya untuk kacamata sama bedaknya di keranjangku. Jangan Jadi bisa 2 produk ah, ah, sekalian ya? jangan nyebutin keranjang kuning ya. Jangan keranjang kuning. Keranjang aja. Biar nanti bisa di mirror ke Shopee. Iya lupa Bang, aku keceplosan mulu, itu semuanya keranjang kuning. Cek produknya di keranjangku ya misalkan gitu. Atau cek videonya di keranjang pojok kiri bawah di video ini misal. Oh jadi nanti kita bisa ada mirroring ke Shopee juga? Ada mirroring ke Shopee, ke Tokopedia ada Mbak. Oh, Itu lebih oke. on fire pokoknya. Berarti Fire-nya dari video-video sana. yang kita punya jangan dihapusin dulu ya? Jangan dihapus, di stok aja, disimpan di cloud. Oke. Iya aku tadinya mau nanya itu, ini apa namanya, kalau mau ke Shopee kan nggak boleh ada nyebut keranjang kuning, berarti di Ah, TikToknya nyebutnya keranjang aja berarti keranjang ya? aja iya, keranjang. Jadi nanti sampahnya dari TikTok kita limpahin ke Tokopedia sama ke Shopee. Gitu. Kalau sampah bisa masih dapat cuan kan kenapa enggak ya kan? Iya dong, lumayan. Iyalah. Kita butuh cuan loh, angsuran udah teriak-teriak nih. Sama yang produk itu ya Bang ya, udah bener ya yang G2G Cushion kan aku tuh kosong tuh, adanya Mm-mm. bedak asal G2G aja ya? Iya, Itu asal emang aja tuh trafficnya aja. bagus ya? Trafficnya cukup oke dan memang kayaknya bukan kayaknya sih. Minggu besok ya kita mulai bedah akun atu-atu ya. Nanti bakal ketahuan lah demografi kalian bagus atau buruk. Nanti kan ketahuan minggu besok. Terus ini viewsnya anjlok emang atau masih adaptasi ya Bang ya? Masih adaptasi, masih adaptasi. Gini, kalau ketika view anjlok ya udah tutup mata aja, tetap BUL buat upload, lupakan dah. Fokus di situ aja. Nanti tuh ketika ada satu konten yang winning engagement, yang view-nya jelek tuh kedorong teh. Dan coba cek akunnya Babak itu udah nggak ada lagi yang view di bawah 200. Karena setelah dapat 15 konten produk engagement atau winning engagement, itu yang lainnya bener-bener keangkat. Tapi ini lumayan sih Bang, pas udah balik ke beauty agak mending ketimbang kemarin di home Home living living. ya. Dah karena emang nggak cocok tuh. Kamu jualan home living nggak Kok cocok. jualan Iya. baskom tadinya kan Bang? Apa kayak gitu perabot rumah? Mbaknya gimana ya? Mbaknya pramugari jualan ulek kan gitu tuh cocok lah intinya gitu teh. Oke Bang, cukup Bang. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Kang Eka ayo, gas. Bang, ini satu lagi nih mau nanya Bang. Kan Boleh. tadi 5 juga nggak apa-apa pertimbangan Kang Eka. Enggak, soalnya kan kita tuh awal-awal masih kaos-kaos doang nih Mm-mm. kontennya. Nah, tapi kalau misalkan nanti mau langsung ke kemeja, terus langsung ke celana, itu nggak jumping kan? Nggak jumping Masih karena tetap kan di fashion kan? masih di fashion. Yang jumping tuh Kecuali kalau nanti misalkan lompatnya ke parfum atau jam gitu. iya nggak masih masuk. Nanti lompatnya ke home living, ke otomotif itu jumpingnya jauh banget. Tapi kalau dari fashion ke kacamata, ke parfum, ke sepatu, ke sendal itu masih satu irisan. Oh, jadi masih bisa gitu ya. Biar Iya. kita tuh kan kalau yang di rumah mungkin bisa nyari barangnya perabotnya banyak nih. Kalau fashion Mm-mm. kan kita harus nyamain sama brand yang ada juga kan. Nah, Mm-mm. kayak kalau kita di kaos terus kayaknya terlalu monoton nih di kontennya, di akunnya. Jadi kalau misalkan kita coba ke sepatu, ke jam, atau misalkan ke parfum juga bisa itu ya Bang ya? Masih satu irisan kok. Fashion itu masih luas irisannya. Nanti ketika dari fashion ke kerudung misalkan itu masih masuk. Oh, masih Dari bisa juga ya fashion Bang ya? ke bra, ke underwear itu masih masuk irisannya. Oh, cuman jangan terlalu ngacak banget. Misalkan hari ini bikin 3, satu buat parfum, satu buat jam, satu buat kacamata. Nah, jangan gitu juga tapi ya Bang ya? Gitu juga nggak apa-apa, bagus. Oh, masih nggak apa-apa berarti ya Bang Iya ya? nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh hari ini jam, besok obeng, besoknya seblak itu yang nggak boleh. Berarti kalau untuk aksesoris tuh masih masuk dan Masih kita masuk, bisa garap juga di situ ya Bang ya? masih masuk, masih aman kok, Oke, masih oke, aman, siap. masih satu Meskipun irisan. kalau
dibarengin double kalau gitu nggak apa-apa Gak Bang? Misalkan apa-apa, berarti hari ini ada dua beli keranjang sepatu sama kuning. kaos gitu. Iya, berarti ada dua keranjang kuning. Misalkan hari ini kontennya sepatu, yang Kang Eka sepatunya Nike contoh misalkan, yang si Nengnya sepatunya LV misalkan. Ya udah dua keranjang kuning aja di dalam produknya, dalam konten. Oke, Udah tinggal ini siap-siap. Ini Jadi bisa langsung dibikin lebih banyak aja yang nggak cuma Iya. kaos aja ya Bang ya. Jangan cuma kaos aja. Oke, siap-siap. Makasih Bang. Yo, Teh Fitri, ayo Teh Fitri ya. Gas. Ya Bang, tadi soal irisan tadi tuh kalau aku kan olahraga ya Bang ya. Jas hujan itu masuk ke olahraga. Oh, udah nganterin ya? Masuk ke outdoor olahraga, bukan ke olahraga, ke outdoor Teh masuknya Teh. Bisa nggak gitu kalau ini? Bisa. Pakai jas hujannya, ngontennya pas hujan-hujanan. Jangan pakai jas hujan, ngontennya di studio kan kurang relate. Jadi pas hujan misalkan, nah Teteh main pakai jas hujan masuk ke area yang hujan. Itu akan relate banget, itu akan meledak pada penjualannya. Terus yang headroom tadi, yang headroom video yang posisinya agak aku turunin, jadi atas tuh agak ada. Kalau nanti pakai di outdoor itu kan pakainya wide shoot ya, jadi jarak jauh nantinya. Nggak apa-apa, aman. Dan juga misalkan bisa pakai voice over juga kan Teh, ketika nanti Teteh ngonten hujan-hujanan pakai jas hujan dalam keadaan angle-nya wide shoot. Nah, nanti Teteh pakai voice over untuk ngisi suaranya gitu. Pakai voice over aja ya. Iya. Gitu. Oke, nanya, oh iya itu Shopee. Katanya Bang Agustus katanya mau itu Shopee. Belum juga Teh. Belum di ACC sama Shopee-nya. Masih nunggu, masih waiting list Teh. Kemarin juga beberapa kali kita udah meeting, ya tetap jawabannya nunggu waiting list sih. Ya maksudnya hikmahnya juga sih mungkin Allah belum ngizinin saya ekspansi ke Shopee karena kreator-kreator TikTok kita nih masih pada kecil-kecil, bisa jadi itu hikmahnya sih. Jadi fokus di TikTok dulu. Iya, fokus ke kalian bukan fokus ke TikTok sebenarnya. Iya, fokus ke kalian sebenarnya. Nanti kalau udah pada jagoan di TikTok udah meledak, nanti kan enak pindah ke Shopee-nya. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Teh nanti fotoin yang itu ya, yang training yang kemarin warna putih. Udah dikirim ke Terina itu. Neng cariin lagi produk yang mirip Neng. Nanti dikirim lagi link yang baru ya. Karena maksudnya lumayan itu bisa bantuin buat ngangkat konten yang yang olahraga Teh. Iya benar. Soalnya laku lumayan, maksudnya kan yang Babang bilang itu kan olahraga, apalagi tuh olahraga lah gitu ya. Iya, dulu kan Babang pernah bilang Teteh cocoknya di outdoor dan olahraga. Malah kaget si Tetehnya. Hah? Ngeyel pisan emang, maksudnya saya bukan ngeyel Bang, kali gitu kali ya. Ya boleh lah dong. Ngangkat juga, aduh. Sebenarnya sih Babang kan ngasih keleluasaan ya. Ya udah silakan aja kalau mau coba, tapi ternyata akhirnya nyerah juga. Kualat tuh Babang ini mah. Ya konsisten ya di outdoor olahraga ya. Nanti mungkin kita kasih stepper kalau nanti udah masuk produknya, terus kasih tali yang buat diinjek itu, gening Teh tahu nggak Teh? Yang ditarik gitu. Yang ditarik buat ngasah otot paha sama betis. Nah, itu nanti kayaknya itu ada yang masuk tapi belum kita approve sih, kita lagi review dulu produknya. Terus nanti mungkin aksesorisnya kayak handband yang disimpan di sini gini. Terus bando kepala buat olahraga. Terus nanti masih irisannya juga ke kerudung sport, nanti masih ada irisannya. Kerudung yang spandek yang sport itu. Aku punya itu udah lagi tak naikin. Nah, sip, mantep.
rompi ya, Bra rompi. bra bra Greeny mau nggak? Aduh, apa? Bra Greeny. Aneh bang, kalau ini. Yes, ada lagi. Wah, ngajakan gelut eta mah jeung Pak suami. Nanti kita cari yang masih ada hubungan. Nanti bisa juga irisannya ke sepatu olahraga, sepatu running teh. Itu biasanya udah mendekati mau Ramadan, biasanya banyak campaign-campaign gitu. Nanti kita kalau ada produk, nanti kan berarti produk kreator sport wanita kan ada 2 ya, ada Teteh sama